Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Umroh Isya Febrianti, NIM T 2019-4065. Di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama yakni pengertian pengaturan kelas, yang kedua yaitu ruang kelas yang aman dan nyaman. Pengertian pengaturan kelas. Pengelolaan atau pengaturan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang kondusif dan juga maksimal. Selanjutnya yakni ruang kelas yang aman dan nyaman. Lingkungan belajar yang memberi kebebasan pada anak untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan juga mental dalam proses belajar. Karenanya akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan juga produktif. Ruang kelas yang aman dan nyaman diantaranya: yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif; yang kedua, penataan ruang belajar sebagai sentral pembelajaran; yang ketiga, penciptaan suasana belajar yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan juga memuaskan; yang keempat, penetapan strategi pembelajaran; yang kelima, penilaian hasil belajar; dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media dan sumber belajar. Saya Elisa Ikmahendri, NIM T 2019-4041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan fisik kelas yang baik. Lingkungan fisik kelas yang baik antara lain: yang pertama, lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Harus ada bukti bahwa guru peduli terhadap kebersihan kelas untuk kesehatan semua siswanya. 2. Lingkungan fisik kelas harus mengandung unsur kesehatan seperti udara dan cahaya yang memadai sangat diperlukan. Dan yang ketiga, kelas sedapat mungkin harus merupakan tempat yang indah dan menyenangkan. Dinding kelas harus dibuat hidup dengan proses kerja yang dilakukan oleh siswa dan dengan koleksi benda-benda yang menarik. Dan yang keempat, guru membagi dan membuat tanggung jawab terhadap siswa yang ada di kelas tersebut dan tidak hanya milik guru. Dan yang terakhir, penataan dan dekorasi harus terlihat oleh semua siswa dan juga harus sering diubah. Setiap gambar dekorasi harus mempunyai makna dan tujuan tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Bahaki dengan NIM T 2019-4069. Di sini saya mau menjelaskan tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor sosial dan yang kedua faktor non sosial. Faktor sosial itu di dalamnya ada 3 poin inti, yaitu yang pertama keluarga, dan yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Dan faktor non sosial yaitu ada 2 poin. Yang pertama yaitu alam, dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana.